Dan draft game kedua segera dimulai. Kita akan lihat nih hero apa yang akan di priority atau bahkan ada pergantian strategi lagi nih Om. Tank jungle ganti assassin atau mungkin yang lain? Mungkin masih kalau mau lebih konsisten ya atau lebih stabil harusnya masih di tank jungle ya. Kecuali memang super PD juga mau main agresif buka aja. Karena menurutku Black Sands mereka ini pemain assassin. Dan mereka agak ngubah dikit tadi dengan bermain Maxia. Tapi boleh dicoba di awal. Kalau yang kedua kayaknya udah nggak boleh coba sih Om. Iya, coba-coba bisa kepleset ya. Iya, ini udah mentok nih masalahnya nih. Ini kan decider match. Sekali lagi aku ingatkan buat kalian, hari ini semuanya yang bertanding decider match untuk pulang. Yep. Bukan untuk melaju ke babak knockout, tapi pulang. Kami Karena adalah tim antar tim pulang. lim itu. Wah kok lim mulu. Tapi emang hal ini semua tim akan ada yang pulang sih. Maksudnya elim dari M7 ya. Karena ya kalah gugur kawan-kawan. No excuse. Apapun yang terjadi nggak akan bisa ngapa-ngapain juga. Agak jarang ngelihat Cloud di ban oleh yang first pick Om. Bukan user kali ya. Mungkin. Jadi daripada kepake melawannya gitu kan. Mending dia sendiri yang ban. Yezong, Grok. Ini OTW Chusin biasanya. Chusin ya. Atau dilepas Chusin diadu dengan Yves. Tadi sih kejadiannya nggak ada Chusin ya, Nggak ada makanya Chusin Yves-nya juga bebas. Cuma ya kalau misalkan diadu pun gua rasa Yves laning tetap unggul sih Om. Prefer Yves atau Chusin? Yves laning kan? Laning ya? Laningnya ya, Yves dia lebih unggul. Dari kalau dulu fan- dari Chusinnya masih bagus banget juga. Dia lawannya pakai Yves rata-rata. Kalea. Ada Sansin, Lancelot. Yap. Yang berarti pilihan nih sekarang. Mau Yves Chusin? If Chusin. Yves atau Chusin plus Kari? Kalau if ini mungkin akan menjadi sebuah trigger masalah juga ya yang berbahaya. Tapi kalau misalnya mereka mau if terus, problemnya adalah bisa nggak jaga positioning? Karena tadi gua ngelihatnya Om, si Ciku ini masih agak cukup terlalu offside. Buat Yves. Iya buat if-nya, kayak yang harusnya dia bisa pulang, tadi Lip udah ngomong. Oh ya itu kayak satu darah loh, satu kotak di bawah bahkan. Iya kayak Berani ya. Wah tapi karinya diambil. Bersama dengan Hylos, oke ini buat nempelin Hilda di awal lumayan enak nih. Biar Hildanya juga nggak asal tabrak jungle terus gitu kan. ada Revitalize juga. Bisa diponis hitungannya. Karena efek slownya Hylos tuh bahaya banget di awal. Oke. Satu berarti Sunshine. Ada. Yep. Kalau mau sama-sama dengan ini ya. Assassin. Experience the euphony of Granger. Granger. Mungkin karena memang ini kan akan ada bermain front to back ya posisi seperti ini Lim ya. Yap. Jadi mau tidak mau Grangernya ya bisa nge-deliver damage. Atau tutor lagi. Yang udah-udah sih. Iya, Match 1 kan kejadian kan lapuk itu. iya Kari Granger. Cuma menurut gue impactnya lumayan beda ya. Mungkin dampak dari Sky Piercer-nya akan dapat. Cuma kalau di awalnya bisa diredam, Black Sands yang arah ke sana, kayaknya bisa gagal juga Granger-nya. Oke. Dia hero wajib snowball gitu tau. Bener. Kalau misalnya dia nggak snowball ya berat. Tapi kalau misal dia menang landing aja, udah enak banget tuh di Banget. Cloud Lane. Hah? Banget. Kalau dia udah menang landing aja. Hero yang di nerf 3 kali bro. Di 3 patch. Mm-mm. Ini Granger doang ini. Bertubi-tubi ya. Sakit itu tiap palanya patch sebenarnya. namanya ada di tiap patch nih. Iya. Soalnya di nerf sekali masih bisa, masih bagus. Di nerf 2 kali masih bisa juga. Di nerf 3 kali nih sampai masih bisa juga. Ganti sampai emblemnya ganti. Sampai emblem-emblemnya dia kalah-kalahin. Iya. Serena. Dan terakhir mungkin kalau memang mau tank jungle lagi Fredrik Redri nih. bisa jadi opsi atau Joy. Lancelot lawan Joy enak Joy tau. Kayaknya better Joy. Ada Hayabusa juga. Ya Hai juga bisa target ke Kari kan. di Kari awal. ya. Lumayan banget atau Tapi kalau ngeliat impact Joy game 1, Joy sih. ya Joy-nya di ban. Kalau lari tank jungle Fredin bisa Gwyn juga bisa sebenarnya. Duh. Akhirnya Gwyn udah pecah lost streak juga. Yap, tadi ya unggul detektif ya. Makanya kita bilang kan harusnya sih Gwyn. Makanya Tapi kan hampir gak jadi. nyaris kan. Coba untuk pick keempat nih, apa jangan-jangan jungle disimpan di akhir aja dulu? Mungkin ambil XP-nya dulu. Badan lagi, hero setup lagi.
Yang setup lagi. Lapu-lapu masih ada. Ini masalahnya mending menurut gua jungle dulu. EXP-nya terakhir, bisa glue lagi. Biar nggak farmnya keluar. Menarik. Karena ada high loss, enak banget di depannya. Menarik. Bisa juga. Kalau misalkan mau ngambil XP di atas ya XP lapu mungkin Cici. Oke. Ya good choice juga untuk Cici karena bisa pegang ke high loss. Wah ini 3 kali pick 100% win rate. HE yang suka pakai Cici ya? Iya. Freya. Cici dan Freya. Tapi Esmeralda, oke ini juga bagus nih, pilihan yang bagus buat nempelin Granger kan. Nempel Granger tapi di laning agak cukup berat lawan Gigi. Kok iya, cuman so-so sih menurutku tetap bisa farming kok. Gak sampai yang under pressure banget ya. Bukan freeze banget, cuma berat aja. Dia nggak terlalu menang aja. Dan bisa diakalin kayak dia bisa potong belakang langsung tinggalin. Cici tuh untuk clear kan gak cepet ya, single target soalnya. Lunox, oke mereka udah gak punya masalah untuk nge-punish siapapun. Karena Buset. damage-nya udah pasti cukup carry Lunox ini. Iya, ini udah bukan pasti cukup lagi, Li. Lebih daripada cukup. Yap. Cuman bedanya Kari dan Lunox gak ada yang To setup. the end of Hey. time. Last pick Nolan ini tipikal hero yang tadi gue bilang farming speednya ini bisa ngejar farming speednya Joy atau mungkin hampir setara lah. Iya. Dan juga mungkin less concern juga untuk Nolan sendiri hanya menghindari dari serangan high loss. Karena Esmeralda biasanya masih bisa dihindari kan. Masih cukup cepat lah pergerakan dari Nolan. Asal gak kena law and order. Oke, Black Sentence satu kaki sudah ada di jurang. Dan Ciku guys semakin dekat dengan babak knockout. Mereka tinggal harus bermain dengan tenang seperti di game sebelumnya. Karena kalau mereka terlalu terburu-buru mungkin game ketiga bisa menjadi jawaban untuk semua. So, tanpa berlama-lama kita menuju ke dalam Land of Dawn. Oke. Ini dia penentuan. Kalau memang seri, game 3 harusnya bakal panas sih. Tapi dari The Last, gue rasa potensial dari CG gue lumayan kuat selama farming dari Gary ini nggak berhenti. Kalau dia dapetin farming dengan lumayan aman, udah nanti snowballnya bakal cepet. Walaupun memang Lancelot juga tipikal hero yang enak ya nanti untuk mid gamenya. Cuma gak tau kenapa banyak sekarang Lancelot full damage ya. Iya. Gue juga awalnya masih pakai full damage ya. Tapi semenjak pakai brute force lebih survive aja, lebih sustain gitu. Lebih aman tau. Lebih aman. Dan ngomongin early dari sini dia terlalu sakit ngebuat Valens harus mengeluarkan flickernya. Untungnya ada Ciku sebagai power poking. Dan Sin memang dia akan lebih kuat untuk lifesteal ya. Tapi kalau untuk ngomongin early game, ya Lunox gak punya apa-apa tanpa Darkening. Iya. Walaupun memang landingnya lumayan kuat, tapi kalau dikeroyok dua udah pasti bonyok. Dan pattern dari Gary yang cukup unik. Tadi dia mau ngambil jungle di depan, tapi kelihatan sama Kari, makanya dia jadi mundur lagi. Sementara untuk emblem Encourage, Gary masih coba loh dia mau ngambil. Karena dia masih pegang retri, sementara head on bush-nya gak ada retri. Iya. Bahkan koleksinya masih dicuekin ya dengan Gary ya. Ya. Kayak dia berusaha untuk ngebuat biar high on bush-nya ini kayak agak tertinggal levelnya sedikit. Sewaktu turtle yang pertama. Lucky Fearless bro namanya juga. Benar. Nah ini yang gue bilang nih, Esmeralda harusnya ya bakal so-so aja, dia gak bakal sampai yang susah banget farmingnya. Emblemnya juga support, ada FOB, lumayan sustain lah untuk Esmeralda. Iya. Dan Valens keluar masuk dari bush juga nih untuk mempercepat efek region dari pasif ya. Yep. Yang dimiliki dengan Hilda. Oke. Tapi Hildanya juga nggak boleh sembarangan. Kalau Hildanya memaksakan sembarangan, yang ditakutkan adalah dengan tidak adanya flicker. Jadi first blood itu menjadi snowball awal untuk Black Sentence. Dan itu sudah terjadi loh di game sebelumnya. Poking seperti ini yang menjadi sebuah jawaban mundur karena belakangnya Valens dengan tidak adanya flicker yang harus tenggelam di dalam Land of Dawn sebelum adanya turtle. Ini akan menjadi keberatan banget untuk CG Sport. Karena vision yang mereka lihat cuma dari Cici. Dan Cici udah gak bisa berbuat banyak. Lihat apa yang dilakukan sama Yetri. Dia cuma bisa terdiam di sana. Dan membiarkan para pasukan dari tim Black Santos berhasil mendapatkan turtle pertamanya. Udah that's it. Iya. Menjadi keunggulan awal yang pasti dan Gary tumbang. Oke, Sin. Satu hit terakhir berhasil didapatkan. Untungnya ada reload manipulation yang menutup jalan para pasukan dari tim Black Santos. Setidaknya pertukaran menuju ke arah poin kill yang kedua didapatkan oleh CG Sport. Walaupun sejujurnya ini akan menjadi keberatan juga untuk para pasukan CG Sport karena Gary-nya tumbang tetap. Iya. Itu catatan penting. Turtle tukar dengan point kill yang dimana bonusnya jadi semakin banyak. Sementara untuk buffnya masih aman juga. Early game temponya lumayan bagus dari Black Sentence. Mereka sempat untuk bisa kontrol juga ya. Dan bagian bawahnya tadi yang bagus sebenarnya. Oke, langsung Darkening Ciku. Flicker for defensive dan untungnya
sosok dari Hide on Boost gak sampai ke arah Ciku. Ya, udah pasti Ciku akan menjadi korban jiwa di depan sana. Gak ada Phantom Execution tadi. Kalau ada udah pasti tadi ditusuk. Udah pasti. Udah jadi Kaltusok langsung di depan sana. Buset dah. Jadi go atuh. Berat juga. Tapi ya farmingnya bakal berjalan dengan lancar. Gue rasa dari gold lane-nya juga gak ada pressure. XP-nya bakal ditinggal-tinggalin doang. Tergantung nanti dari netral objektifnya. CG mau kontes atau enggak. Karena setup gue rasa diberatkan sama teman-teman Black Sentence. Setup diberatkan sama Black Sentence karena ada high ground dan ada crowd control dari Eve. Tapi kalau ngomongin trapping, ini lebih bagus dari Black Sentence lagi. Ya. Ya, kalau trappingnya ya mereka masih punya si Hylos kan. Belum lagi kalau nanti Orochi misalnya nih, Esmeralda-nya juga bisa join buat fight-nya. Tapi kita sudah melihat bagaimana Amsik sudah mulai diberikan juga dual lane tadi. Ada 2 minion di tengah tadi yang sempat diambil juga dengan Amsik. Jadi sejauh ini kita melihat masih cukup damai ya untuk gold laner-nya. Tapi setup-nya yang akan ramai juga karena Gary dengan Nolan yang dipakai. Biasanya Nolan ini punya trade-off, punya pertukaran di mana dia bisa ambil buff musuh waktu musuh lagi dapetin turtle yang pertama. Makanya Tapi tadi Gary gak dapet. Ya, makanya gue bilang mirip Joy kan. Dia pakai ultinya buat jungle. Jadi cepet untuk clear-nya. Tapi itu berasa uga tuh Hildanya kita lihat di depan sana ya. Dan Steffi nggak boleh terlalu sembarangan dan rekening telah dikeluarkan. First pathway ditutup dengan dari reward manipulation. The power retribution yang gagal tapi Ciku berhasil menyelamatkan Turtle. Mundur ke arah belakang sedangkan Steffi sudah masuk lebih dalam dan Ciku akhirnya menjadi korban jiwa bermasuk dari Black Sentence. Shin mau nggak mau harus mengeluarkan flickernya. Di sisi belakang lihat apa yang dilakukan Nolan, dia nggak bisa lagi following up. Dia udah bermain dan trapping surprise. Menuju ke arah Dom dan akhirnya menghindari dia bisa diberikan dari Tonros. Gary berani banget melakukan calculate seperti yang sudah kita sampaikan. Jungler nakal ini benar-benar membuat trap yang harusnya dia tidak bisa lakukan. Oh, hati-hati. Tapi terlalu kuat, ada absurd damage diberikan dari Orochi dan Valence dipaksa untuk tertake dan flicker for defensif bukan untuk Orochi tapi dia untuk ofensif. Betul. Ditabrak tadi ya. Seenggaknya ada satu kompensasi yang diterima walaupun ya balik lagi itu nomor. Sebagian besar juga gold yang diterima tadi lebih unggul dari CG. Karena dari turtle-nya, dari point kill-nya ini bisa dibilang lebih unggul. Apalagi ngeliat dari Gary-nya yang gerakan mungkin itu nggak diprediksi sama Doom. Dia nggak bakal sadar kayak di situ. Wah ada Nolan yang darahnya udah sekarat. Iya. Iya udah pulang. Masih berani ya tadi untuk nunggu dan itu cukup lama tadi. Untuk setup ambush yang dilakukan juga atau camping ya. Di bawah, oke, aman juga. Tapi bagian topnya nih sedang berusaha untuk diambil oleh Black Sentence. Oke, Black Sentence mau coba dapetin top turret mereka tapi lihat rekening. Wah bonyok. Itu dia, damage yang diberikan terlalu besar dari seorang Shin. Rekeningnya lagi cooldown, sedangkan langsung coba dihajar dengan adanya Vengeance. G3 memaksa flicker yang dikeluarkan oleh Doom. Menyelamatkan diri dia dengan adanya Cyclone Knight adalah sebuah jawaban. Mau nggak mau, apakah akan ada dijemput oleh Gary dan juga Ciku? Tapi Y3 cuma nge-buying time semaksimal mungkin. Dan dia akhirnya coba untuk melakukan cutting minion. Oke. The best thing yang bisa dilakukan sampai saat ini. Dan setidaknya memperlambat sedikit rotasi para pasukan dari tim Black Sentence untuk menuju ke arah Turtle. Udah cukup maksimal yang bisa dia lakukan. Atasnya juga jalan. Jadi ya posisi dari teman-teman Black Sentence sekarang diwajibkan untuk setup ya. Karena Turtle-nya jangan sampai tertinggal lagi, jangan sampai keduluan lagi. Dan ya ngelihat dari CG dia masih bisa kontes kalau mereka mau. Order tertangkap, flicker for defensive. Yang menandakan para pasukan dari tim CJ Esports bisa melakukan team fight balik. Tapi di belakang sana Hide on Push menargetkan posisi menuju ke arah seorang slot. Amsik kali ini harus flicker. Ya bukan terlambat tapi memang nggak dikasih ruang. Ya, Cikunya tadi juga nggak bisa untuk ngebuka. Sementara Gary udah coba, dia udah gouge tadi ke depan. Udah coba untuk nyari vision ya. Cuman resikonya terlalu tinggi. Kalau dia memang mau ngadu pun belum tentu dapat. Sementara di bagian bawah lihat. Di follow pokoknya. Doom akan ditemani sama Steffi. Yep. Tapi Doom juga bisa dicicil ya karena Amsik punya range yang lebih jauh lagi. Sandwich di depan sana, flicker udah gak ada lagi dikeluarkan dan akhirnya Amsik membalikan kebalikan dan bikin Hide on Push. Sayang sekali poin kill tidak di tangan dari seorang Amsik. Tapi kali ini mereka lupa kalau ada Esmeralda Orochi yang melakukan rotasi dengan sangat cepat. Amsik harus menyalakan 1 poin kill Skypiece yang dimiliki. Supaya nanti di team fight berikutnya dia akan lebih sustain dan akan lebih power, Lim. Wah meleng dikit, purple buff hilang. Itulah yang terjadi karena Gary tadi berhasil mencuri ya. Dari purple-nya lumayan banget, dari item kedua juga udah mulai jadi. Malefic Roar. Damage penetrasi dari Gary ini udah mulai cukup loh untuk makan bagian depan. Ya, jangan lupa tuh levelnya udah mulai melambung juga ya.
Karena sekali lagi itu Nolan, meleng dikit buffnya kita hilang langsung. Nolan, Joy, hati-hati The Link, sering banget ngambilin buff. Dan wah ini kayak bakal full penet nih. Amzik harusnya udah punya nih, udah 10 stack ya. Tapi dia harus nambahin lagi supaya nanti Death Sonatanya aja itu bisa bikin Shin ngeluarin Order Brilliance, Lim. Ya, Cuma packing aja udah kabur sendiri. mereka harus aware gitu ya dengan Skypisher banyak nih, darah gua ntar tiba-tiba bisa di burst. Bang Orochi kebuka, berani banget dia. 3 orang tadi di sana, kalau dia buka bisa langsung ditumbangin instan gua rasa. Tapi untuk landing jauh nih rapi banget dari CG. Karena udah ada anti-regen kan Om. Waduh. Oh itu dia. Dan dia masuk lebih dalam lagi. Glorious Pathway. Tapi reward manipulation yang terlambat membuat sosok dari Gary harus tenggelam di depan sana. Membalikan kembali keadaan dengan ada Curtain Skulls. Flicker for defensive dikeluarkan. Dan lihat apa yang dilakukan oleh seorang Height of Boost. Dia nggak agresif masuk ke dalam, tapi dia cukup mengawal Orochi dan juga Doom-nya pulang. Karena dia sadar, dengan on-netral objektif yang muncul, kalau dia paksakan teamfight dan kehilangan satu member, ini mereka akan sangat lepas kendali atas CG Esport di mid game-nya. Oke, tapi kabar buruk untuk bagian depan dari CG, tapi Steppy. Oke, kabar buruk dari depan, tapi lihat Amzik menjadi target utama, point kill didapatkan, Valence udah tenggelam. Flicker for defensive dikeluarkan oleh seorang Amzik. E3 seperti biasa hanya menjadi badan aja, membuka vision di depan sana. Dan poking damage yang diberikan oleh Chiku ini udah lumayan sakit, tapi tidak ada power of retribution. Steppy! 1 point kill lagi didapatkan dari Skypisher, dan itu dia. Targeting utama mereka menuju ke Sin nampaknya gagal. Coba di buying time. Dan Purple yang diambil oleh para pasukan dari tim CG Sport, the best thing yang bisa dilakukan Orochi. Oh my god, damage-nya terus sakit! Instant kill! Wow! Uncalculate damage, gue juga gak nyangka sampai sebesar itu damage-nya. Ya, pertukaran yang kurang adil sebetulnya. Ya, dari Lord yang tadi di-setup secara cepat, Black Sentence memang unggul secara tempo. Tapi perhatikan goldnya. Ini hampir 2000 gold diunggulin oleh CG dan hati-hati. Oh Gary, kepentok dikit nggak masalah, bakal coba Flicker. dipaksa. Gary kali ini coba untuk hide and boost dan gagal. Karena ada satu anak tangga yang berhasil ditangkap oleh seorang Lancelot. Dia top lane semaksimal mungkin mencoba untuk menutup jalannya Lord agar segera cepat bisa selesai. Untungnya sekarang masih di menit yang ke-10, masih ada holy defense untuk para pasukan tim CG Sport. Cuma dengan kegagalan kabur Gary di arah bottom lane, goldnya jadi turun jauh. Benar. Tumbangnya Gary, sementara mid-nya coba diusahakan. Oh diusahakan, Glorious Pathway Sin mendekat dari belakang, belakang Sin. dan lihat ada Sin. Sandwich game yang membuat Yetri harus ter-take down, tidak ada lagi jawaban untuk pulang. Vengeance gak bakal nahan damage yang diberikan oleh seorang Lunox dan kehilangan turret dari mid lane dan di bottom lane plus holy defense. Itu adalah sebuah kebolongan besar untuk CG Sport. Yap. Ini semua pertahanan dari CG Esports juga terbongkar ya. Kalau kita lihat bagaimana satu yang hilang. Dimulai dari Gary, di mana Lordnya juga ada di bagian atas tadi. Dan semuanya langsung bisa dikejar juga Black Sentence. Mereka menemukan celah tadi, tidak bermain dengan tank lagi. Tapi bermain dengan assassin. Ya, Assassin-nya juga sebagai bukan target point kill utama Om. Distract dan juga eksekutor terakhir Lim. Mereka lebih front to back loh. Iya. Itu first pick juga loh Lancelotnya tadi. Sampai di itu memang ya. Tapi dia item keduanya brute force, bukan endless battle ya. Tapi tetap sih, kayaknya gua rasa dari Lancelot sendiri itemnya, iya apapun item duluan ya, pasti Warex lah biasa pertama. Yang kedua mau endless duluan atau brute force duluan, akan dibikin nanti dua-duanya. Kecuali kayak tadi, full damage kan Lancelotnya baru dia nggak bikin ke arah brute force. Cuma damage-nya bukan cuma dari Lancelot seperti yang Oji bilang tadi, Karinya juga sumber masalah nih, belum lagi Sin dengan Bloodwing di item pertama. Dan kabar buruk untuk Cici tadi karena glowing udah jadi. Mungkin sebelumnya dia berani nih maju-maju dengan spell farm dia yang kencang banget. Sekarang udah nggak bisa. Udah ada glowing, udah pasti bonyok dari Cicinya. Ya, banyak burst damager ya. Untuk Black Sentence tadi. Kari, Lunox. Ini biasanya kan satu aja lah dari satu tim. Tapi ini ada berdua sekarang. Tapi gue lihat Om, sebenarnya kali ini para pasukan dari tim Black Sentence masih ada celahnya yang bisa diambil Om. Yaitu dari Curtain Calls. Jadi Curtain Calls-nya ini kalau dia benar-benar on point Om, dapetin karinya. Kan dari tadi gue lihat tuh karinya nempel terus tuh sama Hylos. Dapetin karinya, kita nggak ngomong Hylos tumbang, dapetin karinya biarin sini depan sendiri dengan Darkening, nggak akan lama. Mereka bisa balikin kembali keadaan Lim. Karena targeting satu. Ya. Scene-nya. Kalau posisinya karinya kejepit pakai Curtain Calls, possibility-nya itu akan ngebuat damagernya cuma solo dari Lunox. Gue lebih ke memberatkan gimana caranya pancing flickernya Kari dan nanti Ciku yang akan tumbangin Kari. Soalnya reward manipulation itu udah pasti ngunci Kari kalau dia nggak punya flicker ya. Yep. Phantom Step itu cuma dikit loh, range-nya itu nggak jauh.
Tapi ini top 5 ban hero ya, ternyata Chusin nih yang Buset. paling sering di ban. Ini duo mid ya, Chusin Yves. Terus juga romnya kita melihat Kale ya. Fanny Plus juga masuk ya. Grok ya dan Fanny yang ternyata nyempil di sana Fanny-nya. Player-player Fanny ya. Player-player Fanny yang bermunculan memang cukup mengerikan karena bisa dibilang Fanny ini kayak pisau bermata dua ini. Ini benar-benar kayak cacing-cacing naga-naga om. Ya menang early bagus, kalah di early lebih jomplang lagi. Tapi menang early pun dengan konsep harus bisa tutup gamenya jangan terlalu lama juga. Karena kan fall off juga power dari Fanny. Cuman biasanya kalau user Fanny sendiri wah itu early gamenya gila banget sih. Ya, tapi jangan salah kalau kayak macam-macam Fanny-nya Super Ken gitu. Mimpi buruk itu late game. 2 defense bos, Atera Shield, anti kuras, landing jauh siapa yang mau menang lawan dia? Iya. Gak ada satupun, gak punya buff dia. Dan- Makanya menurut gua memang lumayan berat ya untuk ngelepasin Fanny. Semangat! Semangat pokoknya. Untuk Semangat. kedua tim ya. Dan Tuh gua Siji, tuh semangat tuh Siji. pendukung ya. Pendukung udah, dari Malaysia mungkin ya Siji. udah Tuh. mulai rame juga nih. Wah, ini ada dress code-nya bagaimana ini? Ada dress Iya code? emang dress code-nya gitu, samaan semua. Oke. Ada bisa. CG dari tim BSC tadi ya, langsung ya. Oke kita balik lagi ke Lane of Down. Teriakan sudah menggetarkan Lane of Down dan juga menggetarkan M7 Arena untuk hari ini. Oke, udah full ya, Trinity udah jadi. Dari Doom-nya, sekarang Gold dan Pressure dipegang sama teman-teman Black Sentence. Karena memang gak ada hero counter setup yang bagus juga nih, by the way dari CG. Dia harus buka duluan, karena agak susah ngelihat nanti siapapun yang ada di depan, itu gak ada yang pegang. Apa, curtain call kah? Itu lumayan susah sih buat megangin orang. Stunnya minim banget soalnya. Ya, seharusnya dari goalnya juga nggak terlalu jauh masih ya. Swift Trinity untuk carry yang selesai nih, yang mungkin jadi PR nanti cuma dengan range yang pendek. Kalau memang bisa ditutup pergerakannya dengan Chico masih doable untuk si G-Sport. Oke. Dan sini Rivernya masih dipegang dengan lumayan rapih dari keduanya. Lordnya akan ada di atas. Landing jauh ini juga bakal jadi PR nih. Apakah dari CG dia mau usahakan landing jauhnya unggul dulu, atau jangan-jangan mereka akan tipikal yang counter setup. Kasih aja kontes setup duluan, nanti mereka yang akan kontes. Gue suka banget sih cara mereka ngecek boost satu sama lain ini lebih ke khawatir karena terlalu banyak hero-hero trapping. Lebih ke Gary nggak sih tadi di awal yang bikin trauma mereka? Gary, terus seberangnya ada Shin, ya kan. Jadi bener-bener bagus, gue suka banget. Dan bahkan di depan sana, Titan Bush mau tidak mau harus mundur. Karena ingat, terlalu banyak wave di arah top lane. Dan kedua, kalau dia sampai ke poking bonyok aja Lim, itu udah minus. Ya. Bonyok aja ya, kita nggak ngomong menang, bonyok. Makanya kan adu darah tuh penting banget ketika mau objektif. Bawahnya lumayan sih, lumayan rapi dari keduanya. Kayak bakal ada teamfight yang lumayan bebas. Lihat Amzik, sakit banget. Sin dibikin setengah darah tadi. Tapi untuk komit ke arah Lord kayaknya nggak cepat itu juga. Dan Yetri dengan coba untuk membuka vision perlahan. Gak boleh segaris sih, dari tadi Glorious Pathway ganggu banget. Jujur Glorious Pathway-nya ganggu banget. Dan bahkan coba untuk all-in ke arah Orochi kayaknya bukan sebuah jawaban. Mundur ke arah belakang, dan itu dia Glorious Pathway-nya. Berhasil nge-distract, Yetri harus mundur ke arah belakang dengan vengeance yang dimiliki. Apakah counter setup dilakukan oleh para pasukan dari CGS for Real World Manipulation? Fokus menuju ke arah seorang Chiku. Chiku. Gak ada yang bisa menutup karena Chiku, dan bahkan lihat di depan sana seorang diri. Sosok Sin akhirnya tertake dan Amzik cuma bisa berhasil mendapatkan 2 point kill. Karena di belakang sana Orochi masih menghantui bagaikan sebuah malaikat kematian untuk seorang Amzik yang tidak mau menghindar dari Amzik sama sekali. 2 ditukar 3 dan akhirnya CG akan mundur. Lord bisa didapatkan secara cuma-cuma, nggak akan ada kontes yang terjadi. Nggak bisa untuk membuka vision lagi. Lord yang cukup mahal. Bestart belum ada yang hancur. Jadi Ya. gua rasa mereka bisa untuk ngedorong ini dapetin 1 atau 2 Bestart. Wah bener-bener Orochi menghantui Amzik ini bener-bener kayak malaikat penyambut nyawa. Tapi Amzik ya the best yang bisa dilakukan Lim. Ya, gua ngerasa memang dari awal setupnya ragu-ragu sih. Nggak bisa nabrak buru-buru dan belum lagi ya dari kondisinya teman-teman CG. Mereka kan counter setup nih. Visionnya mereka kalah. Dan itu yang bikin jadi agak susah. Dan mereka nggak punya hero yang bisa nge-burst langsung juga. Kayak kita ngeliat Gary berusaha untuk masuk, tapi di depannya tuh Orochi, terus juga aja step gitu. Udah benar-benar gak bisa gerak sama sekali dan nge-burst dengan semua skill Nolan yang dilepasin tadi ya. Mereka mau gak mau ya dari CG Esports nunggu lagi. Untuk cooldown baru mereka bakal masuk juga. Front to back-nya juga udah kalah om. Front to back dari pasukan CG Esports mereka nggak bisa masukin ke damage semuanya ke Orochi atau Steve. Udah bakal habis.
Iya. Dulu damage-nya udah habis kalau di-absorb semua sama Orochi sama Steve. Shin-nya bebas, set on boost-nya bebas, dan sekarang dengan tidak adanya Holy Defense yang menjadi sebuah kesulitan untuk para pasukan dari CG Esports. Dipaksa mundur ke arah belakang, masuk lebih dalam dengan damage turret, membuat para pasukan dari tim CG Esports ini membuat manipulation di arah belakang yang menutup jalan untuk pulang. Tapi Yetri mencoba untuk menerima semua damage dengan adanya Vengeance dan tidak cukup. Palester takedown, Orochi yang hilang. Setidaknya satu badan sudah berhasil dipukul mundur, tapi dua base turret menjadi sebuah jawaban. Dan oh my god, Gary nggak boleh masuk lebih dalam. Gary tertag dan mereka bisa balikin lagi. Wave-nya masih bebas di top dan juga bottom lane. Itu dia, masih ada tugas ya yang harus diselesaikan. Wave minion yang harus di-clear. Tapi seenggaknya sekarang CG masih bisa defense. Black CG. Santos dipaksa untuk mundur dan game akan ditarik lagi. Di objektif netral selanjutnya Lord sekitar semenit lagi. Oke, tadi ada satu best move yang dilakukan oleh CG Esports. Ditarik Lordnya ke dalam, dia nggak bisa selesai di depan. Dan Cikunya bebas banget di dalam base. Di dalam base turret itu, dia bukan reload manipulation, jadi nggak ada yang bisa menyentuh. Berarti mungkin satu-satunya jawaban CG Esports untuk bisa membalikan kembali keadaan adalah memancing Black Sentinels untuk masuk ke dalam. Lebih Teamfight dalam. di dalam high ground. Ya itu bisa dan memang ya cukup masuk akal yang akan dilakukan oleh CG Esports nanti. Mereka harus bisa main defense. Tapi melihat kondisi seperti ini yang dimana CG Esports terkadang juga kebawa hype. Dan mereka suka untuk bertarung di luar dari area mereka. Kayaknya skenario itu menjadi skenario B deh. Karena mereka bakal mainin untuk skenario A dulu. Dimana mereka akan mainin pick off-nya. Entah itu ngambil satu, tapi kita sangat jarang melihat ada yang bisa terpick off dari Black Sentence. Tadi kalau aku ngelihatnya ada yang kena fracture kan, Shin kena fracture. Langsung jadi Brilliance of Order, udah gak bisa diapain akhirnya. Udah biasa, udah masih keras om. Masih berat. Oh stacknya dikit banget tapi 10 ya. Iya, 20. 20 stacknya. Tapi ya menurut gue masih fine sih. Seenggaknya dia belum tumbang sama sekali. Dia masih bisa ngedeliver damage yang dibutuhkan. Walaupun memang gak setajam dulu nih. Karena ya tadi beberapa kali nerfnya Granger ini menurut gue masuk di damage outputnya. Ya Oh, udah bonyokin udah cukup sih. Oh, Dia masih punya lumayan. stack. Oke, mundur ke arah belakang. Flicker adalah sebuah jawaban, tapi lihat. Semuanya fokus Dipaksa. menuju ke arah serangan si Chico tertik dan oh my god. Mereka kehilangan dua member mereka. Di saat yang sangat penting dan krusial ini bisa menjadi endgame untuk para pasukan dari tim CG Esports. Lihat midnya bakal coba didorong. 5 member masih terlalu kuat. CG Esports udah gak bakal bisa melakukan defensive high ground, mereka nggak ada. Oh no. Mereka nggak punya marksman. Wave-nya masuk di arah mid lane. Fokus ke arah depan. Shin punya tarik kening. BC terbuka dengan sangat bebas dan game ketiga dibawa oleh Black Sentinels. Semuanya dibawa ke game yang ketiga. 1-1.